Cakep. Antara. Tadi Makasih. saya dengarnya sampai merinding juga sih. Oke lah, memadukan antara tradisional dengan lagu itu lagu Indonesia apa? Lagu Tanah. Kalau di depan tadi saya campur sama lagu nasional. Oh, campur nasional. Oh, Iya. itu ada beda-beda ya? Karena di ini momen 17-an. 9 Agustus tadi ya. Saya Oke. mencoba mencampurkan lagu nasional sama lagu saya. Oh, digabung. Iya, kalau yang terakhir keren, tadi ya. komposisi salah satu lagu saya sama eh, entitas lain. Entitas lain ya. Safeka. Oh, Safeka. Nah, Oke, Safeka oke. itu Safeka ini salah satu project instrumen saya, Oke. memainkan alat sape dan juga kecapi. Kecapi. Makanya namanya Safeka. Oh, Safeka. Sape dan kecapi. Oh, gabungan Sebenarnya sama pengennya. kecapi. Oke. Pengennya gitu. Oke, Pengennya oke. ada nuansa tradisional, tapi aku pengen eksperimen dengan modern. Oh, dengan gitu. digabungkan lah supaya Makanya- apanya juga jangan konsumennya cuma orang tua ya. Kalau tradisional banget kan rata-rata kan orang Iya, tua kan. betul. Lagian situ kan masih muda kulihat ya. Amin. Dari wajahnya. Kelihatan muda ya. Dari wajahnya, tapi kalau umurnya kita nggak tahu ya. Masih seumuran lah sama Mas. Iya kan? Oh, makasih. Masih seumuran lah. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Bung Muhammad Fatur Rajak Makasih Antara. sudah berkenan hadir di podcast Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Saya lihat latar belakangnya ini menarik ini. Mau diborongnya semua kayaknya. Musisi, sudah megang vokalis, megang gitar di Ya, Nafira Nafira Band. Band. Nafira Band. Tapi juga bisa main safe. Tadi barusan kita saksikan itu main safe-nya. Nanti juga kecapi ada juga. Itu digabungkan. Tidak bahasanya tadi penggabungan kecapi safe sama Kalau ibaratnya kalau produk itu brand lainnya itu Safeka. Safeka. Nah, kalau brand utama itu kan Nafira nih di Nafira. band. Oh, Tapi di band, untuk iya. untuk main single solo solois instrumentalnya di Safeka saya. Safeka. Baru banget nih 2026 aku bikinnya. Iya, Safeka. Gimana nih gabungkan ini senang musik tapi juga brand apa? Podcasternya iya broadcaster TVRI. Iya. Itu Wah, ketahuan kan dong. Beda dong. Ketahuan nih. Iya. Sama-sama jurnalis. Sama-sama di tempat negara. Iya. Saya di antara Saya di TVRI. Di TVRI. Betul. Sama-sama Sama-sama plat merah lah. Plat merah lah. Iya. Beda Jauh jauh. sebelum masuk di TVRI memang sudah bergelut di dunia musik sih. Musik ya? Musik. Oke. Hobinya emang itu dari dulu. Dan kebetulan nyambungnya adalah ketika saya berkuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Oke. UNS 11 Maret. 11 Saya Maret, kejeblos tuh di broadcasting. Oke, Iya. broadcasting. Di FISIP Heeh. broadcasting di UNS pada saat Oke. itu. Dan dimulai itulah saya menyukai dunia broadcasting. Broadcasting ya. Sampai akhirnya alhamdulillah di tahun 2024 saya diterima di TVRI. TVRI 2024. Oh, berarti udah hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Bung Fatur ini lahir di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, di Barito Utara, Betul, Muara Tewe. Muara Tewe, Desa Sikui kilometer 27. Desa Sikui. Halo lu Sikui. Ya, wah, teman-teman dari Desa Teman-teman Sikui. Sikui atau Muara Lahe. Lahirnya di oh, Muara iya, Lahe. Kebanyakan orang-orangnya Ya. Muara Lahe ya. Muara Lahe. Lahirnya di Muara Lahe, Muara pinggir Lahe. Sungai Barito tuh, Mas. Iya, iya. Beliau ini orang tuanya campuran Dayak Bakumpai, Bakumpai. subsuku Dayak. Bakumpai. Dan ibu ya. Ibu yang Ibu Jawa. Bakumpai. Ibu yang Bakumpai, ayah Kalau yang Jawa. kalau Bapak Jawa. Oke. Makanya saya ada darah keraton nih. Keraton, Wis. oh, Enggak. iya. Keraton Solo, enggak. Solo. Saya Bapak Solo. Perpaduan Jawa Jawa Dayak lah ya. Ya, Jawa Tengah sama Bakumpai. Jawa Dayak. Oke. Jadai. Kalau orang bilang jadai. Nah, kalau untuk yang musik ini darah dari mana? Orang tua ibu kah? Ayah kah atau dari kakek kah? Kalau dari garis ibu, mama dari Muara Lahe itu memang kayak julak, gulu itu memang bisa main panting. Banting. Panting. Oh, panting. Kalau panting itu kan alat musik khas dari Barito ya. Oh iya, oke. Kebetulan saya belum sempat belajar sama beliau. Oke. Itu darah musiknya mungkin dari jalur mama. Tapi Oh, kalau oke. kesenian public speaking mungkin itu dari Mbah ya, Mbah Oke. Kakung. Karena Mbah Kakung, beliau ya. dulu juga hobi ngelukis Oke. dan juga bergerak di bidang komunikasi juga kayaknya. Oke. Jangan bilang kamu bisa ngelukis juga. Apa? Jangan bilang kamu bisa ngelukis juga. Belum. Oh, bahaya sih kalau Tapi kamu bisa kalau ngelukis juga. ngelukis perasaan bisa sih. Oh sih, kalau itu jagonya laki-laki. Ngelukis perasaan. Oh, berarti memang ada darah-darah seninya. Darah memang seni bagus. kayaknya dari kalau itu kakek dan
Dari garis keturunan Keturunan mama sih. bapak Dua-duanya ya? kayaknya ada kayaknya. Oke. Nah, kan nggak tahu ya kalau orang muda itu kan identik dengan kan bisa main gitar, tetapi kenapa juga bisa main save dan kecapi? Ini ada satu hal yang menarik sih ketika saya mencoba alat musik sape ini. Sebenarnya pengen belajar kacapi terlebih dahulu. Cuman Iya. karena saat itu mendekati sebuah event Ya, di tahun 2024, Navira band ini alhamdulillah ternyata lolos seleksi oke. tingkat regional. Oke, regional Kalimantan. Regional saat itu adalah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah malah. Iya. Oke. Karena faktanya bahwa Navira Band ini 2 personelnya ada di Jawa Tengah. Oke, Saat itu oke, maka oke. dari itu kami coba submit lewat jalur Kota Magelang. Kota Saat itu Magelang. event dari Kemenparekraf, Kementerian Oke. waktu zamannya Pak Sandiaga Uno Oke, ya 2024 24. ya. Beliau kan ada program apresiasi kreasi Indonesia, Ya. AKI. Ya. Nah, saat itu Navira lolos di Magelang, Di Magelang, untuk oke. tampil di sana. Oke. Lalu saya dari Kalimantan Tengah nih, dari Kalimantan. Kira-kira apa ya yang bisa digabungkan dengan unsur band gitu? Bandnya iya benar. Nah, Dalam waktu mungkin kurang lebih 1 bulan saya belajar ini. oh, Akhirnya berarti udah baru-baru istilahnya mohon maaf baru-baru ini. aja. Bukan justru save duluan baru gitar. Saya Berarti- basicnya gitaris. Oh, gitarisnya Gitaris, ya. vokal gitu. Gitarisnya ya. Jadi karena ada basic melodi kan. Iya. Saya coba sebelum berangkat ke Magelang waktu itu mewakili Kalimantan Tengah dan juga Jawa Tengah. Saat itu saya mencoba membawa salah satu yang unik lah. Iya. Maka dari itu saya cari nih alat ini. Sebenarnya pengen kecapi tapi mungkin saat itu belum ada yang ngajarin ya. Tapi sekarang kecapi bisa juga pakainya. Sedikit, cuman yang untuk ke hal yang lebih tradisi saya belum mendalami karena lebih ke kontemporer ya, lebih ke modern, jadi mencoba menggabungkan alat musik tradisi ini. Dan akhirnya ketika di Magelang, alhamdulillah Navira ini juga akhirnya lolos Oke. ke tingkat selanjutnya di Jakarta, begitu. Dan salah satunya band yang lolos saat itu. Dan alhamdulillah membawa juga identitas Kalimantan. Kalimantan dengan bawa save-nya ini ya. Sape, tapi untuk outfitnya kami menggunakan benang bintik Kalteng. Oh, apanya untuk Iya, untuk pakaian ya, pemakaian. kostumnya ya. Nah, ketika lolos di Jakarta, dari situlah, wah sayang nih kalau cuma sape yang dibawa. Iya. Harus musik karungut harus masuk nih. Baru masuk ya, tapi itu susah juga. Kacapi juga harus masuk nih. Lalu ketika tampil di Jakarta, salah satu mungkin bisa dicek di YouTube kami, Navira Band. Di situ Oh, di kami YouTube-nya ada ya? Ada. YouTube-nya itu Navira Band. Navira Nanti Band. bisa teman-teman Iya. cek. Ketika di Jakarta di situ di final, Oke. di tahap final kami membawakan selain sape juga ada kacapinya, Oh, ada kacapinya. ada karungkutnya yang kami gabungkan melalui teknologi sequencer begitu. Oke ya, di mixer lah ya. Di mix lah saat itu. Ya alhamdulillah Oke. dapat inilah terbaik gitu Terbaik dari pertama. finalis terbaik. Finalis terbaik. Iya. Karena semuanya yang band cuman kami. Oh, yang band Yang lain ada yang hip hop. Oh, Karena oke. penjaringan sebelumnya band itu ada di tahap sebelumnya di Magelang Oke, gitu. oke. Karena dia perpaduan modern sama tradisional ya. Iya. Mengangkat itu kan budaya juga sekalian kan. Lebih Itulah salah satu jalurnya. masuknya ke sape ini gara-gara itu sebenarnya ya. Sebenarnya itu dari event itu akhirnya keterusan. Tapi asik nggak? Asik sih, asik. Enggak, karena aku dikit-dikit bisa lah main gitar. Kan kalau gitar itu kan ada blok-bloknya itu loh. Betul. Kotak-kotaknya. Ada Kalau fretnya. sape ini kan di mana kotaknya nih bikin kadang-kadang Iya. Ini satu chord sih. Ketika lagunya dari B kita harus stem ulang dari B. Nah, lebih susah lagi kacapi susah. ya makanya tapi kalau nggak salah 2 kan. Kacapi itu kan tidak ada fretnya kan, yang punya kita Kalteng kan. Nah itu aku pengen banget sih belajar langsung sama gurunya kalau kalau ada kesempatan pengen mendalami juga kacapi gitu. Ketek. Ini gimana? Main gitar aja belum lulus saya apalagi nih. Tapi memang kalau menurutmu susah nggak belajar? Untuk dibandingkan gitar biasa dengan kecapi dengan sape, susah mana? Kalau mungkin yang untuk kan pasti ada pakemnya nih, tradisi pasti ada pakemnya. Mungkin ketika belajar yang pakemnya mungkin sepertinya susah juga ya. Iya, Karena kan? yang saya selama ini kan hanya masih di permukaannya aja nih, belum sampai mendalami Dalamnya, hal ya. yang tradisi belum. Karena pengennya lebih ke kontemporer modern gitu. Kontemporer modern, Jadi jujur aku belum belajar juga yang lebih ke Detailnya menjurus ya, lebih tradisi gitu belum. Lebih hanya sebenarnya untuk kebutuhan entertain ya. gitu. Tapi ada niat ya untuk pengen lebih dalam banget, ya. pengen banget. ya. Nah, Oke, apalagi oke. kacapi kan, panting. Oh. Panting itu kan dari barito kan malah. Iya, Iya. Lebih ke situ ya. Memang gini. Kan terbentuk band, lalu punya niat untuk belajar begini. Memang
ada cita-cita untuk jadi apa nggak? Jadi musisi atau kan kadang-kadang kita Iya, mahasiswa iya, nih iya, karena iya. biar Betul, betul. ada cewek ya biar intinya cewek terkenal kan itu cenderung emosinya ke situ. Ah. Itu gimana? Kalau Navira sendiri memang kami dulu berangkatnya dari festival band pelajar. Oke dari SMA. Iya, dari Oke. festival band pelajar. Bahkan dari SMP sebenarnya. Oke. Ketika aku kan dari Bakumpai nih, Iya. tapi kecilnya di Jawa Tengah. Oh, kecilnya di Jawa Tengah. Di Oke. Jawa Tengah, kecilnya di Karanganyar dulu. Oke, Saat Karanganyar. itulah ketemu kawan-kawan Navira Band. Jauh sebelum Navira kami udah ikut festival dan pada akhirnya memutuskan nih Oke. festival alhamdulillah menang, festival pelajar menang, mahasiswa juga menang, akhirnya kami memutuskan untuk berkarya. Caranya bagaimana kami memulai untuk merekam lagu-lagu kami sendiri, Oke. karya-karya kami sendiri yang alhamdulillah saat ini menuju lagu ke-7 di album pertama. Album pertama. Yang nanti mungkin akan spesial untuk Antara Oke. kita nyanyikan di Menarik. akhir ya. Mantap. Iya. Dari awalnya niatnya untuk berkarya sih, untuk Berkarya. menyalurkan ekspresi sih sebenarnya. Ekspresi ya. Iya, ekspresi seni. Kan mungkin kalau dulu agak susah ya jadi band itu ya karena kita mengandalkan TV ya. Betul. Untuk kita terpublis. Kalau sekarang kan enggak lah. Ya. Lebih mudah lah, ada YouTube, ada TikTok, ada segala macam jadi wadah untuk memamerkan skill apa kita, karya kita. Tapi tetap aja susah Betul. untuk menjadi mata pencarian. Betul. Mohon maaf ini ya, ini kita mau melihat fakta karena banyak band-band yang saya tahu, tetapi memang tidak banyak yang istilahnya bertahan Mungkin ya. dan terkenal. Apalagi kalau band ini kan orang banyak dengan kepala banyak dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Nah, Navira Band ini gimana? Apalagi jarak jauh nih. Apalagi jarak jauh nih ya benar, apalagi jarak jauh. Sampean di Palangkaraya, teman-teman di Jawa Tengah kan? Iya, kalau saya saat ini ya berjalan aja lah. Mengikuti jalur yang ada aja. Kalau ada rezekinya mungkin ya sedikit-sedikit lah. Kami kan menggunakan saat ini memanfaatkan platform digital Ya, untuk mendistribusi karya-karya kami. Dan alhamdulillah beberapa lagu-lagu kami juga sudah mendapatkan royalti dari situ. Oke. Jadi walaupun terpisah jarak dan mungkin hanya beberapa event yang kami ketemu bareng, tapi ya udah kita berkarya aja, kita coba untuk mendistribusi lagu kita lewat Spotify, Oh iya, Spotify. Apple Music, YouTube Music. Nah dari situ alhamdulillah selama ini sudah mendapatkan royalti. Walaupun tidak besar ya, tapi Oke. bagi kami yang bergerak di bidang independen itu cukup untuk mengganti biaya rekaman kami. Mengganti, ya. Begitu sih. Paling tidak masih tetap mau berkarya walaupun belum 100% dari Ya, situ untuk betul. kebutuhan pribadi ya. Betul. Berarti Navira Band ini lagi nunggu FYP tingkat nasional nih. Amin. Kan kadang-kadang kita nggak tahu nih. Iya, nggak tahu ya. Nggak tahu kapan-kapan. Kadang-kadang dari 10 atau 15 lagu, Iya. pas yang ke-15 tiba-tiba bagus, bro, yang lain kan berdampak tuh. Siapa tahu dari habis podcast Antara ya langsung amin. FYP Amin. lah. Mudah-mudahan. Amin. Kita kan selalu berdoa yang Iya, terbaik kami- ya. Apalagi kalian memang selalu berkarya kan. Pengen Tidak. itu sih, coba untuk selalu berkreasi sih, karena kayaknya itu adalah salah satu hal untuk refreshing diri kali Iya, ya. benar. Kita Refreshing penat mungkin habis liputan padat banget, Oke. nggak ketemu narasumber, ya udah kita main musik Nah, lah. menggabungkannya gimana kamu? Sebagai latar belakang sebagai reporter ya. Reporter kan, Atau- apalagi TVRI kan rutin masuk. Kalau kami karena alhamdulillah pekerjaan saat ini di TVRI kayak kita coba untuk ya bertanggung jawab lah atas yang kita diberi amanah. Jadi di luar itu ya mungkin kalau jujur saat ini megang musik nih jarang-jarang banget sebenarnya. Iya kan? Ketika ada event aja sebenarnya. Iya makanya kita tahu. Saya kan tahu kerja-kerja TVRI. Iya. Kalau di musik ya saat ini mungkin event-event tertentu aja. Tapi Navira Band masih tetap ada. Kalau Navira, nah pada akhirnya Navira Band ini akan menjadi sebuah brand jadinya. Oke. Selama 2024 ketika kami tampil di Jakarta saat itu alhamdulillah Pemprov juga dari Disbudpar juga mengapresiasi beberapa undangan, beberapa penampilan kami juga hadir. Oke. Mungkin saat itu ketika di Bundaran Besar, event-event budaya kami dilibatkan juga. Nah, memutar otak itu akhirnya saya mengajak kolaborasi nih dengan senior-senior saya yang ada di sini. Pada akhirnya karena kalau jadi satu utuh personelnya kan nggak mungkin nih. Gimana caranya si Navira ini akan terus berjalan? Akhirnya aku mencoba dengan teknik ya udah kita kolaborasi deh. Jadi beberapa penampilan Navira di Kalimantan Tengah itu alhamdulillah terima kasih kawan-kawan musisi di Kalimantan Tengah. Responsif ya. Cukup membantu lah ya. untuk additional playernya, Oke. session playernya gitu Oke, di Navira gitu. Sekalipun kamu tetap aktif di TVRI tapi tetap masih ada ya. Maksud saya nggak jadi batu tulis gitu loh yang cuman jadi Sebenarnya sejarah. tidak bisa dilepas
apa ya, pekerjaan ini ya, antara saya sebagai pemusik dan Ya. juga saya sebagai broadcaster. Karena memang sekolahnya di broadcasting. Oke, ya, Sekolahnya kan di broadcasting nih. Hobi bikin film dokumenter juga. Oke. Bikin ya film-film gitu. Tapi di musik juga nggak bisa dilepas karena pada akhirnya yang lucunya kemarin ketika bikin dokumenter akhirnya udahlah lagu-lagu Navira kan ada. Ya udah aku bikin soundtrack aja buat dokumenter aku. Iya, iya, iya. Gitu. Bener. Nggak bisa lepas sebenarnya musik dan dan kerjaan audiovisual ini ya. bisa saja kayak apa? Band apa ya? Penutupan maraton itu siapa nama? Band apa tuh? For Revenge. Nah, Band ini kan dia kan Iya. vokalisnya kan dulu produser kan? Iya mungkin. Dia sama kayak kamu juga sebarkannya lagu-lagunya kemana-mana kan, cuman Ya beda- itulah. Ada nggak kamu lakukan hal begitu? Salah satu gerakan independen kan Minum seperti ya? itu. Ya terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Wah, ini luar biasa nih. Gerakan independen maksudnya Mandiri. Oh, Secara mandiri. dengan biaya murah ya. Iya, dan makanya nih saya bawa alat-alat perang saya nih. Iya. Dan ini nantinya akan jadi bahan konten kami. Oke. Jadi ada istilahnya live sessionnya, nanti live-nya di antara gitu. Kalau Oke. kemarin kan kami bikin event sama teman-teman forum literasi, Mm-mm. juga kami bawa alat sederhana tapi kami jadikan konten dan itu jadi konten live session akhirnya. Oke, ya, Di ya. perpustakaan Kalteng saat itu, event literasi. Jadi tidak ada yang nggak mungkin sih kalau kita pengen memaksimalkan yang minimal. Ya, Jadi nggak oke. ada halangan menurut saya. Kalau disuruh milih broadcaster sama sebagai musisi, pilih mana? Satu saja. Apa ya? Saya Iya. suruh milih Pokoknya cuman milih apa istilahnya, kalaupun musik itu hanya satu ya. Saya satu pilih doang. jadi seniman kali ya. Seniman ya. Seniman kan bisa seniman film, Iya seniman sih, ya. musik juga bisa. Benar sih, bisa sih. Mungkin seniman. Makanya di KTP saya tuh masih tulisannya seniman. Oke. Jago juga dicari jawabannya. Itu lebih Seniman dari- sih. Itu bidang Pengennya jurnalistik walaupun tingkat masih jauh lah dari kata seniman, masih Ya, jauh banget, masih masih jauh. jauh banget Tapi memang, harus kita ya berkesenian lah seniman. Orang yang berkesenian itu sih. Tapi kan untuk kebutuhan hidup kan untuk sementara ini masih banyak bergantung dengan broadcasternya kan. Saya menganggap broadcaster itu adalah sebuah Seniman juga. kesenian juga. Kesenian. Oh iya juga sih ya. Iya. Karena mendesain segala macam. Iya, perlu seni, estetika, apa? iya, teknik audiovisual, bagaimana Benar, feeling benar, kita sebagai seorang produser. Reporter juga kayaknya ada harus jiwa-jiwa seni juga. Iya sih, Kita kalau enggak bertemu juga. dengan orang. Iya, seni berbicara Mungkin kan. ya. Iya sih, itu kayaknya. Nah, saya ini apa ya? Saya coba main ke TPRI dulu deh. Oke, di TVRI ya. Kenapa kamu bisa masuk? Kan nggak segampang itu juga Nggak ke segampang TPRI. itu. 2024 kan? ya. Dan kamu di Jawa Tengah. 2024, aku terakhir 2021 di di Bekasi saat itu. Oke, di Bekasi. Nah, oke. 2021 akhirnya jauh sebelum TVRI saya ke Kalimantan Tengah ini. Nah, ini ada satu fakta nih. Pertama kali aku ke Antara itu adalah menyebarkan brosur perumahan. Oke. Jadi itu ya apa Sales marketing perumahan. developer. Iya. Kayaknya masih nyimpen nih fotonya sama siapa ya di depan situ. Nawarin kerjasama saat itu. Oke. Jadi marketing dulu 2021. Iya, tahu. Awal pertama kali di Kalteng malah bukan langsung ke media. Oke. Malah di perumahan dulu, Iya, marketing developer. perumahan, Marketing ya, developer. Yang Cuman penting hidup aja kalau itu. hidup. Iya kan? Iya, iya. Dapat satu rumah satu bulan. Cari kita pokoknya lumayan lah. cari klien lah. Cari konsumen, akhirnya memberanikan diri ke Antara waktu itu untuk coba deh, kita saat itu ada kayak mau promosi penjualan rumah gitu. Iya, Bang. oke. Tapi sebelum hari H harus ke media-media dulu nih. Oke, iya, iya. Nah, dari Antara ini, wah, ternyata di Kalteng medianya cukup banyak ya. Banyak sekali. Akhirnya saat itu saya dari Antara saya pindah ke media sebelah dan lain sebagainya untuk menawarkan Ya, itu. menawarkan, Pokoknya semua media-media besar yang ada di Kalteng lah. Dan 6 bulan kemudian, jauh sebelum di TVRI Kalteng, saya gabung di salah satu Kompas Gramedia Group, Oke. tetangga sebelah. Tribun. Iya, 2 tahun di situ. Oke. Saya sebagai production video di situ dan 2 tahun selesai ada nih pendaftaran Kementerian Kominfo saat itu untuk jalur ASN P3K. Oke. Dan alhamdulillah ternyata ada jurusan broadcasting. Broadcasting. Nah, dari situlah mencoba untuk
mencoba mendaftarkan sebagai jalur plat merah nih. Iya, plat Bisa nggak kira-kira? Oke. Karena jauh sebelum di media juga dulu berkecimpungnya di radio. Waktu di Jawa waktu Tengah. Jawa di radio, Iya, di jadi radio. penyiar radionya ya. Jadi penyiar radio dulu. Oh enak, pantas agak apa banget dia, responsif banget. Jadi aku nggak kerja keras nih sebagai podcasternya. Iya. Oke, terus Jadi pengalaman aku di radio 2 tahun itu waktu di Jawa Tengah itulah ya. Dan plus pengalaman aku di Kompas Gramedia di Tribun Iya, di News, Tribun News. akhirnya itulah yang membawaku untuk memenuhi administrasi sebagai ASN. ASN-nya. Begitu, Oke, di P3K. TVRI berarti ASN ini ya. Alhamdulillah P3K, P3K-nya. untuk 5 tahun kontrak. Jadi gitulah yang membawaku saya untuk ke TVRI Kalteng. Nah, kan gini. Bermusikmu itu membantu nggak dengan kerjamu sebagai wartawan, termasuk broadcasternya di TVRI? Sebagai reporter ya. Nggak juga. Membantu dalam hal Mempermudah kerjaan lah. Untuk misalnya kamu liputan ke musisi jadi lebih gampang, atau misalnya orang mau kamu liputan tentang apa ya? Tentang kalau kita bilang kan shop news yang tentang musik, kamu jadi lebih mudah. kalau Atau jangan-jangan selama ini nggak pernah masuk ke ranah itu malah liputannya. saya kebetulan di des saat ini Pemprov. Oke. Iya, di kantor gubernur saya. Itu Cuman- kita plat merah ya, disuruhnya pemerintah semua. Cuman dari situ saya kenal sangat memudahkan sih sebenarnya. Iyalah harusnya. Jadi kan. teman-teman wartawan loh, kamu kan yang nyanyi di event budaya kemarin. Iya kan jauh lebih mudah ya. Ternyata Iya sih ya. mencari berita juga ya. Iya, dan akhirnya kawan-kawan yang di lapangan juga kadang bantu rilisnya Nafira. Oh, Nafira ada lagu baru nih. Nah, teman-teman wartawan nih yang bantu nih. Oke, menarik. Mas, Bang, aku ada rilis lagu baru nih. Boleh nggak naik di medianya? Boleh. Nah, dari situ menurut aku memudahkan sih. Kita dikenal sebagai Iya sih. musisi juga dan juga broadcaster, reporter gitu. Oke, sorry. Cukup membantu. Membantu umurmu berapa? Saat ini jalan 29 tahun. Jauh 9. Itu ya ketahuan lagi. Iya. Masih seumuran kan? Iya, semua. Masih Terima seumuran. kasih. Masih seumuran. 41 tahun. Oi, senior aku nih. Nah, aku mau coba personal ya, tapi mau jawab boleh nggak jawab juga boleh. Sebagai memang kelahiran Barito Utara kan? Barito Utara. Apa menurutmu yang membanggakan dari Barito Utara perspektifmu? Barito Utara banyak kenangan masa kecil di sana sih. Termasuk keluarga juga kan, masa kecil sebelum sekolah di Jawa kan saya dari kelas 1 sampai kelas 5 SD itu ada hidup di Sikuy, hidup di Muara Lahe. Jadi kenangan masa kecil itu yang mungkin berdampak juga ke dalam penulisan lagu-lagu yang saya buat di Nafira gitu. Nafira itu ya. Iya. Oh, itu yang membuatnya ya. Jadi kenangan masa kecil. Masa kecil, apalagi Iya. pinggir sungai kan. Betul. Yang kalau lewat kelotok kita goyang. Betul sekali. Mandi di sungai Di dulu. sungai. Situ Bang Air, situ Bang Air, situ yang mandi gitu kan. Situ sikat gigi. Dan pada akhirnya kemarin waktu cuti, waktu libur lebaran aku mencoba bikin konten di pinggir Sungai Barito sama si Safeka ini. Penontonnya banyak tuh biasanya tuh. Iya, di medsos. Iya, serius. Karena langitnya bagus banget saat itu menuju tenggelamnya matahari kan. Iya, Ada kekuning-kuningan pinggir gitu. sungai Jadi lagi. coba deh bikin live session di pinggir Sungai Barito. Ternyata responnya cukup Oh, bagus. kamu juga rajin juga live di TikTok? Live session? Live session? Enggak, kalau TikTok enggak. Kalau di band itu kan ada namanya istilahnya live session. Jadi Tayangnya di YouTube gitu? tayangnya di YouTube Oh, gitu. oke. Jadi itu adalah salah satu produknya anak band lah. Iya, Harus iya, iya. bikin live session lah. Live session ya? Iya, Supaya live tetap session. kita berkarya. Dikenalkan ya, lagunya, karyanya dikenalkan. Iya, dan kita pun terus diingat orang kan. Iya. Karena kalau kita tiba-tiba hilang kan agak susah juga Betul, sih ya. betul. Dengan format yang berbeda lah. Ya. Begitu. Kamu besarnya di Jawa Jawa Tengah sih ya. Tapi Setengah hidup kayaknya di Jawa Tengah. Oh iya kan, setengah hidupnya Setengah kan. hidup di Jawa Tengah. Kamu kan banyak nggak sudah kenalanmu orang musisi orang Kalteng yang memang lahir dari Kalteng, besar di Kalteng. Kalteng mereka saat bermusik. ini kebanyakan yang bantu Nafira juga senior-senior saya. Ada beberapa band-band senior lah yang bantu. Ya, yang tampil-tampil Ketika di- session, ketika mereka jadi session player itu sangat membantu. Ya cukup kenal lah. Kenal dengan Didin nggak? kawan-kawan. Dulu wartawan Tabengan. Vokalis. Iya, ya. vokalis. Mungkin pernah ketemu satu event. Heeh. Iya. Beliau juga kan waktu di media sebelah kan yang Tabengan. waktu saya di media sebelah kan Ya, media saat itu Tribun. bikin hoodnya Tribun itu
kayaknya beliau sebagai bintang tamunya gitu. Iya. Aku yang operatornya. Saat itu malah lucunya ketika awal-awal di Kalteng belum bermusik dulu. Ya, oke. Iya. Nah, kalau menurutku dia termasuk di Kalteng ya, termasuk familiar lah. Ya. Menurutku pribadi ya. Baby Rock ya kalau nggak salah ya. Iya, Baby Rock, sorry. Iya. Baby Rock. Gitarisnya Mas Rory ya. Rory Gak tahu salah. kalau, tapi saya Iya. iya sorry, iya itu Rory. juga. Nah, kenapa saya bilang begitu gini? Nah, tapi akan ada ke pertanyaan ya. Kita kan pernah ke Jakarta, ke satu klub lah, sama si Didin juga. Jadi pas lagi band itu musik, aku angkat mancis lah kan. Saat kami dong satu lagu gitu loh, vokalisnya nih. Itu dia bawa Guns N' Roses yang apa ya? Yang tinggi aku lupa lah. Iya. Itu teman-teman yang lain, vokalisnya yang nyanyi itu, yang lagi nyanyi itu diam aja lagi Didin sampai Terpesona ya. terpesona lah, terpesona Iya, suruh iya. lagi, disuruh. Akhirnya bawa 3 lagu kalau nggak salah, dan kami sampai dikasih Disawer. minuman lah. Oh iya. Kami boleh juga anak ini. Nah, pertanyaanku adalah apa yang membuat dia apa yang membuat musisi-musisi di Kalteng termasuk dia itu dembus internasional, nasional lah. Yang membuat musik Dari Kalteng ini tidak begitu. oh itu ya. Tantangan ya. Apa yang menurutmu lah? Kayaknya tidak hanya di Kalteng sih. Kalau kita di provinsi-provinsi yang masyarakatnya tidak terlalu banyak itu memang secara bisa dilihat dari stream saja. Stream Iya, kita di platform digital kayak Spotify itu untuk pendengar itu kayaknya kurang dibandingkan dengan di circle ring satunya Jabodetabek, Jawa, Jogja, Bandung itu Iya kayaknya sih. faktor wilayah juga iya, pengaruh ya. pengaruh banyaknya Sekali- orang Heeh. ya kan, kayaknya kita masyarakat kan kecil kan Iya, kalau iya, di iya. Kalimantan walaupun luas Tapi tempatnya. kan gini, kalau dulu mungkin iya, karena kan Jakarta semua Iya. media-media besar semua kantor pusatnya di sana. Tapi kan sekarang kita bisa pakai YouTube, Nah. pakai Spotify, Betul. TikTok, Facebook, Betul, Instagram segala macam bisa. Nah itu tetap aja kan? Iya. Atau jangan-jangan karena kurang konsistensi aja? Dengan adanya platform digital ini itulah sebenarnya yang memudahkan. Ya. Banyak juga kok musisi atau salah satu band musik di Kalimantan yang juga dikenal di nasional. Tapi mungkin keberuntungan itu lagi kali ya. Dari 1 sampai 100 orang mungkin hanya beberapa yang bisa Iya sih, tembus. ya mungkin itu juga iya, pengaruh, keberuntungan. gitu, keberuntungan. Iya. Iya juga sih. Iya Si- kan? iya. Jalur langit juga pada Benar akhirnya. sih. Yang bikin siapa apa tadi yang Reza Arab itu? Maraton yang bikin dia cepat booming juga kan lagunya kan gara-gara suka Reza Arab suka lagu itu kan. Iya, Akhirnya booming, akhirnya orang pengen tahu dengan lagu-lagunya Iya, yang lain. Oke, menarik. Mungkin ya. Iya, Mungkin itu sih. salah satu kalau kata orang tuh kalau nggak rezekinya ya Iya nggak juga. bakal dapat juga. Benar juga, masuk akal. Seberapapun kita bekerja keras, tapi aku percaya kalau kita tulus berkarya ya udah kita jalan aja. Karena aku percaya bahwa sebuah karya itu pasti akan menemukan pendengar dan penontonnya sendiri. Kamu masih punya mimpi bahwa band ini akan besar nanti? Dari kamu pribadinya ya? Atau kamunya jadi musisi besar? Ada mimpimu mau nggak masih sampai sana? Besar ya, besar itu gimana? Ya paling nggak Go itu ya. ambil kalau untuk Kalteng, Marion ya. Paling nggak kalau di Kalteng kan Marion dikenal orang. Itu kita anggap besar di Kalteng lah Iya, dulu. iya, iya. Kamu masih punya mimpi itu nggak? Istilahnya dimanapun kamu orang begitu dengar nama Fatur, oh iya dia jago ini. Jadi kayak brandnya udah terlihat gitu ya. Orang tahu namamu gitu. Loh. Walaupun belum nasional banget ya. Ada mimpi itu nggak? Mengalir aja sih. Mengalir aja. Mengalir, nggak yang terlalu kita harus berlari terus ya. Pada akhirnya ketika kita berlari kita harus istirahat juga kan. Iya sih. Gitu sih Kalau jawabannya. yang pasti berjalan lah ya. Ya mengalir Tidak berjalan berhenti, aja lah. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Tidak mau lari juga, tapi kecapean juga kalau Ya, sering lari. pengennya itu sih. Jadi nggak terlalu besar juga sih. Yang pasti kalau bisa konsisten lah untuk berkarya gitu. Oke. Pengennya seperti itu. Walaupun banyak tantangan nih. Oh ya. Iya. Kamu pernah nggak tampil di TVRI? Di TVRI Jangan main save segala macam itu. enggak malah. Enggak malah ya. Iya, saya sebagai presenter malah, presenter. Fokus ke senternya ya. Lebih ke karena fungsional saya adalah iya. peranata siaran kan. Peranata Jadi siarannya lebih ya. banyak di balik layar lah Oh iya, untuk iya. ya. Kenapa? Kan ada program hiburan TVRI. Nah, kebetulan saya ada di bidang yang bukan di program. Saya di bidang beritanya. Oke. Jadi banyak yang berkaitan seperti dokumenter malah. Iya. Jadi itu yang mungkin
berkesenian saya di lewat situ mungkin. Tapi kan dokumenter, features. Iya. Tapi untuk perform kayaknya sudah di luar aja deh kayaknya. Gitu ya. Karena Tidak banyak memanfaatkan banyak posisi. banyak pikiran kayaknya. Oh, kerjaan di TVRI Iya. banyak. Ngapain nambah-nambah beban gitu ya? Tapi untuk beberapa kali karyanya Safeka itu jadi soundtracknya, malah jadi soundtrack kredit title terakhir lah buat podcast kami. Podcast, iya. Karena takut kena copyright. Iya sih. Boleh antara kalau mau pakai boleh juga. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Kalau Kayak aja kita, Safeka instrumental boleh. Silakan. kami ini udah ikut TVRI, sosok serius. Makanya kami cari yang santai-santai. Oke. Oh, Jadi itu saya lebih ke di belakang layar dan mungkin karya-karyanya mungkin lebih ke masuk ke produk digitalnya mungkin seperti soundtrack itu yang saya masukin. Tapi untuk perform langsung kayaknya sudah cukup kayaknya karena banyak di belakang layar sih gitu. oke. Kalau di TVRI. TVRI, tapi makanya nggak terlalu mau lah. Tapi capek juga sih memang ya. Iya. Pas kita dilibatkan. Karena saya sudah cukup suka di bidang Oke. mungkin di balik layar seperti produser Ya, begitu itu sudah cukup menyenangkan lah. Ya, begitu. setuju. Ini. Tapi ini pasti milih. Aku yakin milih TVRI sih. Milih daripada milih band. Dari Kalau antara. tiba-tiba nih dikasih kesempatan Napira Band tampil di Jakarta di nasional lah, Iya. yang live di TV nasional lah disiarankan. Tapi di satu sisi di hari yang sama kamu dituntut tuh di TVRI mengurus apa gitu. Waduh. Kamu pilih yang mana? Ini bermain ini ya. Pilihan ya. Ya, pilihan sulit kan itu? Pilihan yang sulit. Sulit itu. Tapi kita jalan yang sekarang aja dulu deh kayaknya. Oh iya ya. Oke. Kita jalan yang sekarang nggak mau Nggak mau berandai-andai. berandai-andai Yang pasti-pasti ya. aja. Pasti-pasti begitu. aja dulu ya. Tapi pada saat itu ketika saya di TVRI juga saya dipermudah juga. Oke. Ketika tampil di event Kemenparekraf, Oke, Kementerian dikasih itu kan kesempatan. 2024 saya Iya, masih iya. baru di TVRI dan dikasih kesempatan juga untuk ya kalau di plat merah itu kan ada namanya manajemen talenta ya. Iya. Jadi talenta-talenta sang ASN ini mungkin bisa dibuka lah jalurnya, tidak Oke. hanya terpatok pada pekerjaannya begitu. Jadi ya berdampingan, kalau bisa berdampingan ya syukur gitu. Oke. 2 pertanyaan sebelum penutup. Kamu kan bisa main save kecapi. Sape ini sape. Kalau kecapi Ya. belum terlalu. Iya, belum terlalu. Belum terlalu. Ya maksud saya. Di Kalteng itu masih banyak nggak anak-anak Gen Z yang mau pakai Alat musik ya. alat musik save? Karena Kalau di Kalteng kecapi banyak kan. banyak kan kecapi. Banyak kan kecapi karena core di kita kan kecapi. Saya lihat banyak. Banyak juga Di ya? Sanggar masih aktif kok. Sanggar-sanggar. Oke. Teman-teman sentra Tasiknya UPR juga sering saya lihat Oke. menggabungkan unsur tradisi lah. Begitu. Oke. Tapi pede nggak sih menurutmu kalau anak-anak muda itu make begini sekarang ini atau malu? Kayaknya trennya semakin pede kayaknya. Semakin pede kayaknya ya. Saya Karena lihat aku juga pernah live. trennya saya lihat semakin pede. Iya sih. Kan ada Iya. juga yang live. Dia banyak juga tuh penggemarnya dari Kaltim kan dari Kalbar ya. Yang rambut panjang. Betul banyak. Banyak juga Iya. penggemar. Kayaknya mungkin mempengaruhi itu ya. Kesempatan untuk terpublikasi jadi lebih besar. Jadi orang pede juga sekarang kan. Ketika aku di Solo dulu, aku tahu namanya Mas Gondrong Gunarto. Beliau itu orang Solo. Mungkin ya, setahu orang Solo, beliau menggunakan kacapinya Sunda, Jawa Barat, Oh. digabungkan sama gamelan Cakep banget. dan digabungkan juga sama modern. Nah, aku pengen terinspirasi dari situ sih. Walaupun kita bukan orang di daerah tersebut, Iya. ya kita mengenalkan Indonesianya. Tapi Kalteng juga bagus loh musik-musiknya. Iya. Saya kan orang Batak ya, orang Medan ya. Mistis lagu apa musik-musiknya mistis-mistis Iya, enak bagus loh. betul. Bukan berarti dia jelek ya, bukan, tapi Bukan. membuat kita merinding, Iya. membuat kita terhanyut itu, Itu kan bagus banget loh. mungkin lebih ke jalur yang tradisi ya, karena Iya. mereka ada pakem-pakemnya khususnya. Jadi kalau saya jujur belum sampai ke sana lah, karena saat ini kan lebih yang modern nih, lebih yang populer. Iya, tapi gitu. digabungkan itu ada menarik, peluang nggak ya? menarik juga. Ada rencana nggak mau bikin gitu? Lagi memulai, Bagi berupaya. Lagi ya? memulai. Itu ngulik juga enggak? lagi memulai Saya sih. gini. Kenapa saya bilang musiknya Dayak itu menarik ya? Apa gak punya mistis? Coba deh kita lihat pada saat Festival Isten Mulang. Selalu kan yang paling banyak penontonnya itu tari pedalaman. Iya. Iya kan dibandingkan tari pesisir. Di situ musiknya enak gitu loh. Nah, aku kadang mikir, ada nggak ya musisi-musisi dari Kalteng ini yang mencoba membuat itu
menggabungkan dengan musik musik modern. Sudah ada kan? Ini kalau band Bel Akustik. Bel Akustik ya? Akustik Oke. Indonesia itu abang-abang senior aku juga itu. Sampean kan berasal dari Barut, kemudian menjadi musisi, memainkan sape dan sedang belajar ke kecapi. Band juga. Band-band juga, kerja juga di broadcasting. Kira-kira kalau semua perjalanan ini, Iya. kamu bisa bikin jadi satu lagu nggak? Atau satu judul lagu perjalanan hidupmu? Menggabungkan semua nih. Ada. Oh, ada bikin sudah? Ada sudah. Itu nanti kayaknya penutup bagus nih. Ini yang akan dinyanyikan. Oke, cakep. Judulnya adalah Nya. 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 N. Y-A. Iya, N-nya. Oh, Ya. menarik. Oke. Karena pada akhirnya semua perjalanan itu akan kembali kepadanya. Oke, menarik. Oke, berarti podcast kita tutup Ditutup lagu dengan ya. Nya. Oke. Yang akan segera liris juga. Oh, akan segera rilis. Wah, ini menarik teman-teman. Kita beruntung nih menjadi tempat pertama Bung Fatur menyanyikan lagunya Dari yang Navira. diambil dari referensi tentang hidupnya, perjalanan hidupnya. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih sudah bertonton di podcast Bara Kalteng. Terima kasih Bung Fatur. Terima kasih. Nanti tolong ditutup dengan Siap. lagunya yang Nya. terbaik itu. Siap. Sampai ketemu teman-teman. Sampai jumpa Barakalteng. Oke. Nya. Tepuk tangan Navira. dong. Rame di sini tapi sepi amat. Oke. Makasih Mas ya. Oke. Luar biasa. Kita nyanyi dulu. Ketika semua mimpi kita, harapan kita, cita kita belum tercapai, apakah kita harus menyerah begitu saja? Namun ada baiknya semua jalan itu kita kembalikan lagi kepada Nya. Ku tahu takkan sama memberi ruang rasa yang tersisa. Ku tahu takkan mudah membuka ruang hati yang berbeda. Dan dialah yang kan berikan keindahan hidupku. Dan dialah yang kan yakinkan ketenangan nadiku. Genggam nafasku, lelah duniaku saat semua kan menghilang. Sudah mimpi. Ku tahu takkan sama memberi ruang rasa yang tersisa. Ku tahu takkan mudah membuka ruang hati yang berbeda. Dan dialah yang kan berikan keindahan hidupku. Dan dialah yang kan yakinkan ketenangan nadiku. Genggam nafasku, lelah duniaku saat semua kan menghilang. Sudah mimpi.
dialah yang kan yakinkan ketenangan hatiku. Genggam nafasku, lelah duniaku saat semua kan menghilang. Sudah ini dan dialah yang kan berikan keindahan hidupku. Dan dialah yang kan yakinkan ketenangan hatiku. Takkan tergantikan dan tak aku duakan perasaan yang melebihinya. Genggam nafasku, lelah duniaku saat semua kan menghilang. Saat semua kan menghilang. Saat semua kan menghilang. Saat semua kan menghilang. Sudah ini. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.